Cak stunting sendiri itu bisa dicegah, yaitu dimulai dari pemberian nutrisi, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi everyone. Kembali lagi di podcast Kupingin Tahu, karena tahu dimulai dari ingin tahu. Kupingin tahu bagaimana hidup sehat, cari wawasan, perbaiki pola makan, gizi seimbang. Kupingin tahu. Kita nantinya akan ngobrol santai tentang kesehatan anak, dan kita kupas dengan tuntas bersama narasumber yang tentunya paham banget dengan kesehatan anak-anak ya. Kepada Ibu Dr. Trias Farida Sukawati selaku Kepala UPT Puskesmas Wartugatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana kabar Mbaknya? Alhamdulillah juga sehat Bu. Alhamdulillah. Kita kali ini akan membahas Bu tentang kesehatan anak, yakni tentang stunting. Iya. Untuk stunting sendiri Bu di Indonesia itu sudah mencapai 19,8%. Jadinya masih di tingkat tinggi ya Bu. Persenanya itu tingkat tinggi. Lalu sebenarnya stunting itu apa sih Bu? Perlu kita ketahui bersama ya Mbak, stunting itu saat ini menjadi isu permasalahan secara global dan nasional. Untuk target di tahun 2024 sendiri yaitu sebanyak 14%. Sedangkan dari prevalensi tahun 2024 tadi yang sudah disebutkan sama Mbak itu sebanyak 19,8%. Jadi ini belum memenuhi target tahun 2024 ya, masih lumayan tinggi, kurang lebih ada selisih 4,8%. Untuk kasus stunting sendiri yaitu pengertiannya yaitu suatu gagal tumbuh yang ditandai dengan pendek tidak sesuai dengan usianya ya. Dilihat dari apa itu standar WHO, standar deviasi kurang dari -2 SD gitu Mbak. Untuk gejala awal stunting sendiri Bu itu tuh ditandai dengan apa nih? Soalnya kalau candaan anak zaman sekarang itu Bu, kalau yang pendek itu selalu dikatakan oh kamu stunting ya, seperti itu Bu. Apa pendek itu selalu dikatakan dengan stunting Bu? Memang tanda khas dari stunting sendiri itu memang pendek tidak sesuai dengan usianya, si usianya itu kelihatan pendek. Tapi non sewu tidak semuanya anak pendek itu stunting, karena harus dilihat dulu dari pemeriksaan laborat, pemeriksaan rongsen torak, tulang seperti itu, dan juga dilihat dari gen orang tuanya gitu Mbak. Ya Bu, lalu upaya seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting ini Bu? Oke, sewu mencegah stunting itu penting ya. Cak stunting sendiri itu bisa dicegah, yaitu dimulai dari pemberian nutrisi, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, terus pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, ya. Terusan menjaga akses lingkungan yang bersih dan sehat, terus pemberian imunisasi bagi balitanya. Itu merupakan salah satu upaya pencegahan dari stunting, gitu Mbak. Lalu stunting sendiri itu karena tidak mengkonsumsi gizi secara baik, apakah seperti itu? Stunting itu tadi saya jelaskan bahwa stunting dapat dicegah, yaitu dengan pencegahannya itu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang diutamakan yaitu dengan protein hewani, begitu. Mari budayakan pada anak-anak balita itu mengkonsumsi protein hewani. Mungkin yang paling mudah didapatkan di masyarakat yaitu telur. Budayakan konsumsi telur setiap hari pada anak balita, terutama anak-anak yang golden embryo tadi 1000 pertama kehidupan, yaitu sampai usia 2 tahun gitu Mbak. Biasanya Bu, kalau sudah diberi makanan sehat, tentunya IQ dari anaknya sendiri tuh akan bekerjanya secara maksimal ya Bu. Apakah stunting sendiri itu dapat menurunkan IQ anak? Ketika anak itu terkena stunting,
apakah IQ-nya itu bisa turun Bu atau bagaimana? Oh iya, memang menurut saya dampak dari stunting sendiri ada dua jenis, yaitu dampak dalam jangka pendek dan dampak dalam jangka panjang. Ya, menurunnya IQ pada anak menurunnya IQ itu merupakan salah satu dampak jangka panjang, Mbak. Begitu. Kalau dampak jangka pendek yaitu ada gangguan pada fisiknya, mungkin karena ada gangguan pertumbuhan. Lalu faktor apa saja sih Bu yang dapat pemicu dari stunting yang sendiri? Oh iya, yang mempengaruhi terjadinya stunting ya ada berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting, yaitu ada faktor ekonomi, ada faktor lingkungan, ada faktor pendidikan atau pengetahuan. Kalau dari faktor pendidikan mungkin dengan SDM yang kurang ya, jadi kan pemahamannya belum tahu, jadi bisa mempengaruhi pola makan apa yang bisa membantu mencegah terjadinya kasus stunting. Terus habis itu kalau dari faktor lingkungan, kalau faktor lingkungannya kurang bersih bisa menyebabkan penyakit ya, berbagai macam penyakit infeksi atau bisa diare. Nah, jadi mempermudah terjadinya sakit, terus akhirnya bisa memicu menjadi berat badan tidak naik. Kalau berat badan tidak naik itu jadi menjadi stunting gitu. Terus habis itu ada faktor apa tadi? Faktor pendidikan, lingkungan, ekonomi. Kalau sewu dari segi ekonomi, kalau orang tuanya kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan gizinya, mungkin tidak bisa maksimal ya, jadi bisa mengganggu untuk mencukupi gizi gitu, Pak. Ya Bos, mau menanyakan kira-kira di wilayah Panjunan sendiri itu adakah yang terdampak stunting sendiri Bu? Oh iya, untuk di Kelurahan Panjunan itu kan ikut wilayah Puskesmas Wetan. Emang untuk di bulan Juni itu ada 5 kasus yang terjadi stunting. Untuk bulan Juli sendiri ada 1 kasus. Begitu. Ya. Lalu upaya yang dilakukan untuk Puskesmas Wardu sendiri itu seperti apa Bu? Oh iya, alhamdulillah di Puskesmas Wetan sudah melakukan upaya, yaitu ada 2 jenis, yaitu dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Ya, untuk intervensi spesifik sendiri yaitu dengan bantuan dari dana pemerintah, yaitu dengan pemberian PMT berbahan pangan lokal ya, yang diberikan pada anak-anak yang mengalami permasalahan gizi ya, itu pada balita. Selain itu juga diberikan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau disebut KEK gitu, Mbak. Itu salah satu upaya yang kami lakukan dalam pencegahan kasus stunting. Yang kedua yaitu intervensi sensitif, yaitu dengan adanya pemeriksaan kualitas air bagi anak-anak yang mengalami stunting atau ibu yang mengalami KEK tersebut. Gitu. Berarti sudah ada upaya pencegahannya ya Bu, sudah Iya, berjalan. Iya. Terus kebetulan memang dari masing-masing desa atau kelurahan yang ada di wilayah Puskesmas Wetan juga sudah melakukan inovasi-inovasi yang untuk dalam pencegahan kasus stunting, pencegahan atau penurunan kasus stunting. Mungkin ada, kalau yang di Panjunan sendiri ada inovasi yaitu dengan 1.000 ya, dengan sedekah 10.000 dalam upaya pemenuhan atau mengoptimalkan gizi bagi anak balita yang stunting. Gitu, Mbak. Wah, ternyata podcast kita kali ini tentu wawasannya tuh banyak sekali, manfaatnya juga banyak sekali ya. Terima kasih untuk Ibu Fitrias Farida sudah menyempatkan waktunya untuk mengedukasi kita semua tentang pencegahan stunting. Nah, jangan lupa saksikan podcast Kupingin Tahu hanya di channel YouTube kita. Jangan lupa di subscribe dan like, komen juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.